Ya, oke, baik. Saya mulai dari zaman perjanjian baru terlebih dahulu ya. Pertama, orang-orang pada zaman perjanjian baru atau PP ya, yang sudah mendengar Injil akan selamat kalau mereka itu percaya pada Kristus, dan akan binasa kalau mereka itu tidak percaya kepada Kristus. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, orang-orang pada zaman perjanjian baru PP yang belum mendengar Injil, jelas mereka ini akan binasa atau masuk neraka. Baik itu mereka yang ada di mana saja, termasuk di pedalaman juga. Sebab begini, kalau orang yang tidak pernah mendengar Injil bisa masuk ke dalam surga, maka untuk apa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil, ya kan? Kita diperintahkan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, sesuai dengan apa? Matius 28 ayat 19. Ini jelas, ya kan? Ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak pernah mendengar Injil itu pasti tidak bisa selamat. Ya, sekarang kita mundur ke Perjanjian Lama atau PL. Yang pertama, orang-orang pada zaman Perjanjian Lama atau PL yang mempunyai hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Mereka akan selamat kalau mereka mentaati hukum Taurat itu apa? Secara sempurna. Dan tentu saja tidak seorang pun yang bisa taat secara sempurna. Tetapi mereka tetap masih bisa selamat karena iman. Yaitu ketika apa? Ketika pada waktu mereka itu mendengar hukum Taurat, dan hukum Taurat ini kan apa? Yang jelas mencakup Injil, kabar baik atau Kristus yang akan datang. Dan kalau mereka mempercayainya, nah di situ mereka bisa diselamatkan. Ini juga berlaku untuk orang-orang beriman atau saleh yang hidup sebelum zaman Musa, seperti misalnya Abraham. Ya, biarpun tidak mempunyai hukum Taurat, tetapi mereka mendapatkan firman Tuhan kan secara langsung. Nah, tentunya firman Tuhan itu mencakup Injil yang akan datang. Dan karena itu, kalau mereka mempercayainya, maka mereka dianggap percaya pada Kristus dan mereka diselamatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang di zaman Perjanjian Lama atau PL yang hidup tanpa hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani. Dan mereka akan selamat hanya kalau mereka bisa taat secara sempurna pada hukum hati nurani ini. Dan tentu saja tidak seorang pun bisa taat seperti itu. Dan juga mereka tidak mungkin percaya kepada Injil. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendengarnya. Jadi mereka pasti binasa. Biarpun tidak dihakimi berdasarkan hukum Taurat, tetapi dihakimi berdasarkan hati nurani. Ya, oke.